Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang baligh berakal tidak boleh dalam 7 hari telinganya itu kosong daripada mendengarkan wasiat takwa. Oleh sebab itu kalau dia tidak ikut pengajian di kantor, tidak menghadiri tausiah di masjid, paling tidak wajib dia mendengar wasiat takwa dari khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, malaikat yang mencatat itu tidak kelihatan, tak nampak dia. Buku yang menjadi catatan amal itu pun tidak nampak. Sorga dan neraka juga tidak nampak. Malaikat maut tak nampak, roh tak nampak, dan puncaknya Allah pun tak nampak. La tudrikuhul absaru, dia tak bisa ditangkap oleh mata. Wa huwa yudrikul absara, tapi dia bisa melihat mata. Kita punya mata tapi tak bisa melihat mata kita, tapi dia melihat mata kita. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus, dia maha tahu segala yang tersembunyi. Sekarang kita sedang berhadapan dengan manusia modern yang hanya percaya pada yang dia lihat. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Filsafat itu namanya filsafat wujudiyah. Wujudiyah diambil dari kata materi. Materi artinya benda. Materialisme orang yang hanya percaya kalau dia ada. Ini bukan aliran modern. Ini aliran sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitab. Orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Mereka mau melihat kitab itu turun dari langit dalam bentuk nyata, bukan wahyu yang masuk ke dalam hati Nabi. Mana Jibril itu? Mana kitab itu? Kenapa dia tidak kertas yang melayang-layang dari langit? Minas sama, kitaban, dalam bentuk buku dari langit, barulah kami percaya. Apakah mereka itu melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka tidak jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Perbuatan mereka melawan bukan dengan kekerasan, dengan senjata, tapi dengan perang pemikiran, brainwash, brain otak, wash cuci otak. Begitu yang dilakukan Yahudi menghadapi Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, kalau hari ini orang Yahudi meminta engkau untuk menunjukkan mana kitab yang turun dari langit dalam bentuk kertas, faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mereka dulu meminta kepada Nabi Musa lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kufur, lebih ingkar daripada itu. Apa yang mereka minta? Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahrah, tunjukkan kami Allah itu nyata. Jahrah, jelas. Mana Tuhan itu? Mana Tuhan itu yang nyata? Baru kami percaya. Kita pun sekarang sedang menghadapi manusia-manusia seperti itu. Walaupun mulutnya tidak pernah menantang ustadz, belum pernah lagi ada jamaah yang tegak berdiri dan berkata, mana Tuhan itu ustadz? Mereka memang tidak lantang berkata seperti itu, tapi perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak percaya kepada Allah yang ghaib. Makanya sholat itu nomor 2. Yang pertama kali sebelum sholat adalah asyhadu, aku bersaksi la ilaha illallah, bahwa dia yang tak nampak itu ada. Dia ada, hanya saja aku yang lemah tak dapat melihatnya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa Muhammad Rasulullah SAW, jarakku dengan dia 14 abad, 1442 tahun yang lalu kalau dihitung dari hijrahnya. Aku tak pernah melihat dia, tapi aku percaya bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lihat manusia sudah terjebak pada aliran materialisme. Dia hanya percaya kalau dilihat CCTV. Dia hanya takut kalau dikontrol oleh Satpol PP, polisi, tentara, petugas pajak, inspektoral jenderal, KPK, BPK. Tapi kalau yang melihat itu adalah yang ghaib, Allah, maka dikatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kau berada, maka dia bersama dengan kamu. Wa huwa sami', dia maha mendengar. Ma yalfizu min qaulin, tak keluar satu kata dari mulutmu, illa ladaihi raqib, ada malaikat yang mengawasi atid, malaikat amat sangat dekat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman, mulia, katibin, mencatat segala amal, zahir, batin. Ada yang zahir nampak, tapi ada batin yang tak nampak. Dalam lagu kebangsaan negara Republik Indonesia pun dinyatakan ada yang zahir, ada yang batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya nampak, jiwa tak nampak. Oleh sebab itu, dalam ungkapan Idul Fitri pun orang berkata, mohon maaf, zahir dan batin. Orang barat yang katanya tak percaya kepada yang batin itu pun, ketika mereka kecelakaan, mereka memberikan simbol SOS, save our soul. Soul artinya jiwa, soul artinya roh. Selamatkan rohnya kami, selamatkan nyawa kami. Mana nyawa itu? Ada orang pernah melihat nyawa? Oleh sebab itu mereka yang ingkar itu sebenarnya sedang memanipulasi dirinya sendiri, sedang menipu suara hatinya bahwa dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita semua meninggalkan yang bekerja di kantor, meninggalkan tokonya, meninggalkan jualannya. Kenapa? Padahal tidak akan ada yang memeriksa dia, karena kita tidak lagi tinggal pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita tidak lagi dikontrol dalam ibadah. Silakan. Kenapa kita hari ini datang ke masjid? Alhamdulillah, kita masih percaya kepada Allah. Kita masih percaya bahwa kita akan mati, dan setelah mati kita akan bangkit kembali, dan setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini yang dipentingkan orang hanya zahir saja, dari mulai rambut, kulit kepala kena ketombe, sampai lubang telinga yang berdaki kotor, sampai hidung, wajah, kulit pori-pori yang tersumbat, sampai dari ujung rambut ke ujung kaki, yang diperhatikan orang hanyalah zahir. Sampai-sampai orang mengeluarkan duit jutaan bahkan miliar untuk operasi plastik, dari mulai alis mata, kelopak mata, hidung, dagu, pipi, sampai ujung kaki, semuanya zahir. Islam datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang zahir ini sementara, bahwa yang zahir ini akan lapuk, akan mati. Setinggi-tinggi usia manusia baina sittina wa sab'in,
antara 60, 60, 70, 70. Setelah itu kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan pula berarti Islam tidak mementingkan zahir. Islam mementingkan zahir. Makanya sebelum kita sholat ada namanya fikih taharah, bersuci, membasuh kemaluan dengan air, mandi, sunnah mandi hari Jumat. Apa maknanya? Islam mementingkan zahir. Makanya ketika melihat wajah di cermin, orang disuruh, diperintahkan untuk seimbang. Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana kau perbaiki bentuk zahirku, hidungku, wajahku, mataku, kepalaku, fahassin khuluqi, maka perbaiki jugalah akhlakku. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat bentuk tubuh kamu, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa kamu yang mancung, yang pesek, yang buruk, yang jelek. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Kenapa yang dilihat hati? Karena dalam hati itulah iman. Kenapa yang dipandang hati? Karena dalam hati itulah bersemayamnya bisikan-bisikan setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu Islam amat sangat menganjurkan umatnya untuk memperhatikan kesucian hati. Ala fil jasadi mut'ah, ketahuilah dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik, matamu menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik, maka kepalamu menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik, langkah kakimu ke tempat yang baik. Kalau segumpal itu baik, ayunan tanganmu ke arah yang baik. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Yang lain mengatakan jantung, jantung atau hati. Sebagian mengkombinasikan antara keduanya, jantung hati. Di sanalah bersemayam. Oleh sebab itu kita selalu mengusir bisikan-bisikan itu dengan berzikir. Kalau ada orang yang banyak salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Kalau ada orang yang banyak berzikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Karena dalam hati itu ada karat, dalam hati itu ada noda, dalam hati itu ada kotoran. Kalla bal rana ala qulubihim, dalam hati itu ada satu titik. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, muncul satu titik. Ketika kita beristighfar, hilang titik dosa. Ketika berbuat dosa, silap, khilaf dan salah, muncul satu titik. Ketika kita beristighfar, salat sunat, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi ketika satu titik itu dibiarkan, dia menjadi besar, disusul dengan titik-titik yang lain, akhirnya hati menjadi gelap. Kalau sudah hati menjadi gelap, pandangan menjadi gelap, pendengaran menjadi gelap. Summum bukmun amyun, peka, tuli, bisu, buta, la ya'qilun, akal tak lagi dapat diajak berpikir. Maka tausiah khutbah hanya sekedar angin lalu saja. Kenapa demikian? Karena zahirnya sehat, badannya sehat, tapi hati dalam keadaan sakit. Sakit yang tidak bisa diperiksa oleh dokter spesialis sekalipun. Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukuman Allah kepada mereka yang hanya percaya kepada yang zahir saja, tak percaya kepada yang batin? Fa'akhadhatshumus sa'iqatu bizulmihim, mereka disambar oleh petir yang menyambar. Makanya ketika mendengar petir kita bertasbih, berkata kepada Allah, Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih, maha suci Allah. Petir, planet, kilat, guru, guntur, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Adapun mereka mati disambar petir. Kenapa? Karena mereka menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa takhadhul ijla min ba'di ma ja'atshumul bayyinat, mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, padahal sudah datang kebenaran. Nabi Musa sudah datang, Taurat sudah datang,
tapi mereka tetap mengesampingkan kebenaran. Kalau ada orang yang tidak menerima kebenaran karena Nabi belum datang, kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi pewaris Nabi sudah datang. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para Nabi. Tapi kalau tetap juga mencari-cari anak sapi, tetap juga menyembah makhluk, maka sesungguhnya apa yang akan terjadi? Allah akan menurunkan hukuman. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada menggantungkan harapan kepada selain Allah. Bani Israel menggantungkan harapannya kepada patung anak sapi. Bagaimana dengan manusia modern? Menggantungkan harapan pada SK, menggantungkan harapan pada gaji 13, menggantungkan harapan kepada ruko, menggantungkan harapan kepada kebun. Ketika hasil tidak sesuai, maka muncul kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berusaha. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Kita memang disuruh untuk mengurus kebun, tapi jangan hanyutkan harapan, gantungkan harapan kepada makhluk, karena kita akan kecewa. Gantungkanlah harapan kepada Dia, hayyun la yamut, Dia maha hidup dan Dia tidak akan pernah mati. Allah hukumkah mereka? Fa'afauna an dzalik, kami maafkan mereka, kami maafkan salah mereka. Allah memberikan kabar gembira pada kita. Kita pernah silap, kita pernah salah, maka momen Muharram 1442 Hijrah memang betul-betul hijrah. Tinggalkan perbuatan kemusyrikan, menggantungkan harapan kepada selain Allah. Fa'afauna an dzalik, kami maafkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditutup ayat surat An-Nisa 153 dengan firman Allah, wa ataina Musa sultanan mubina, kami berikan Musa kekuasaan yang nyata. Bagaimana akhir Fir'aun? Tenggelam. Nabi Musa tidak pernah menenggelamkan Fir'aun. Urusan menenggelamkan Fir'aun itu urusan Allah. Urusan kita hanya berani datang dan berkata kebenaran, tapi kita tidak bisa sendiri. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, buat lidahku ini lancar bicara supaya orang paham, tapi aku tidak bisa sendirian. Waj'al li waziran min ahli, berikan aku seorang penolong, sahabat kawan, Harun akhi, Harun saudaraku. Oleh sebab itu kita menegakkan agama Allah ini tidak sendirian. Siapa yang merasa menegakkan agama Allah sendirian, berarti dia sudah keluar dari sunnah kenabian. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, ketika menegakkan agama ini pun tidak sendirian. Walaupun dia yubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang kena penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri biiznillah, dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi meskipun demikian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa tetap meminta bantuan saudara-saudaranya. Wa idz qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, mari kita saling bekerja sama menolong agama Allah. Yang pedagang, tolong agama Allah dengan hartamu. Yang penguasa, tolong agama Allah dengan kekuasaanmu yang dititipkan Allah sekedip mata. Yang punya ilmu, tolong agama Allah dengan akalmu yang sehat, dengan hatimu yang bersih. Rakyat jelata yang tak punya apa-apa, sesungguhnya mereka tidak dititipkan Allah amanah. Hisab mereka begitu cepat, bahkan ada di antara mereka yang tidak kena hisab langsung masuk surga. Maka kita husnuzan selalu kepada Allah, jangan bangga, karena ini semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihan, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat
وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.